Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 821. Terlepas dari persiapannya, Stephen Lin masih cukup bersemangat ketika pernyataan ini benar-benar muncul. Dari menjadi selir keluarga Lin hingga menjadi kepala keluarga Lin, sepertinya dia hanya menghabiskan 2 tahun, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dia telah menunggu lebih dari 20 tahun untuk hari ini. Lebih dari 20 tahun penghinaan, lebih dari 20 tahun kesabaran, dan lebih dari 20 tahun kerja keras akhirnya menciptakan dia hari ini. Stephen Lin duduk di tempat tidur dan mengepalkan tinjunya. Aku akhirnya berdiri. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Baiklah, teman sekelas Xiao Lin, ayo lakukan latihan pagi. Gu Feiyan, yang berbaring di sampingnya, berguling dan menekan Stephen Lin di bawah tubuhnya. Stephen Lin, yang baru saja menyerahkan diri untuk menjadi master, kembali terdorong ke bawah. Tentu saja, bagi Stephen Lin, akan lebih baik jika ada lebih banyak penindasan seperti ini. Stephen Lin tidak bangun dari tempat tidur sampai jam 9 pagi. Setelah mandi, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal pada Gu Feiyan, lalu keluar dari rumah Gu Feiyan. Sudah ada Rolls-Royce menunggu di bawah. Stephen Lin masuk ke dalam mobil dan menuju markas grup Lin. Sesampainya di markas, saat Stephen Lin keluar dari lift, Wang Hai berjalan mendekat dengan setumpuk dokumen. Bos, Tuan Ma dari Ayah Ali mengirim pesan ucapan selamat. Selamat telah mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Wang Hai membaca pesan ucapan selamat untuk Stephen Lin, dan semua pesan ucapan selamat ini berasal dari salah satu organisasi dan keluarga teratas di kerajaan naga. Begitu, kamu bisa memberitahu Dong Jian tentang hal-hal ini, kata Stephen Lin. Ya, selain itu, orang-orang akan menonton proyek pergi ke kota pasir paling lama seminggu, dan proyek itu harus dimulai. Kata Stephen Lin. Ya, bos, sekretaris pemimpin di kota baru saja menelepon, dan saya berharap untuk makan bersama Anda. Seorang sekretaris lewat dan berkata kepada Stephen Lin. Biarkan dia menunggu. Saya baru saja menerima telepon dari provinsi di pagi hari. Saya akan pergi ke provinsi dalam 2 hari ke depan, kata Stephen Lin. Ya, ngomong-ngomong, bos, Federasi Amal Provinsi berharap, kata sekretaris itu lagi. Serahkan masalah sepele ini pada Wang Hai, jangan cari aku. Stephen Lin masuk ke kantornya sambil berbicara. Bang bang bang, bos. Petik 2. Begitu dia memasuki kantor, seseorang mengetuk pintu kantor Stephen Lin. Stephen Lin mulai bekerja tanpa henti, dari pergi bekerja di pagi hari hingga makan siang di siang hari, dia tidak berhenti untuk sesaat. Ini adalah harga yang dia bayar untuk pergi begitu lama. Selain ucapan selamat dan undangan dari semua pihak, masih banyak urusan perusahaan yang perlu diputuskan olehnya. Hingga pukul 1 siang, Stephen Lin tidak sempat makan. Saat ini, pintu kantor didorong dengan hati-hati. Gu Feiyan memutar tas dan menjulurkan kepalanya dari pintu, dan bertanya, siswa Xiao Lin, apakah kamu masih sibuk? Mengapa kamu di sini? Stephen Lin bertanya dengan heran. Kudengar Presiden Lin kita sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk makan, jadi aku membawakanmu beberapa. Ini adalah nasi babi rebus di bawah di firma hukum kita. Lezat. Presiden Lin bisa memakannya untuk wajahnya tidak? Gu Feiyan bertanya dengan malu-malu. Biarkan saja. Stephen Lin menunjuk ke sofa di sebelahnya. Oke. Gu Feiyan mengangguk, memutar tasnya dan berjalan ke depan sofa, dan meletakkan tasnya di sofa. Apakah kamu sudah bekerja di firma hukum lagi? Stephen Lin bertanya sambil membaca dokumen. Ya, bagaimanapun, orang selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kata Gu Feiyan. Itu cukup bagus, kata Stephen Lin. Ya, cepatlah, jangan menunggu makanannya menjadi dingin.
kata Gu Feiyan. Oke, saya akan membaca dokumennya, kata Stephen Lin. Melihat ini, 1 jam berlalu. Stephen Lin hampir lupa makan. Setelah selesai membaca dokumen, dia meregangkan pinggangnya. Saat dia hendak merokok, dia melihat Gu Feiyan yang sudah tertidur di sofa. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu teringat bahwa Gu Feiyan datang untuk membawakannya makanan. Dia buru-buru meletakkan rokoknya dan berjalan ke sisi Gu Feiyan. Mendengar langkah kaki, Gu Feiyan segera bangun. "Ah, kamu baik-baik saja." Gu Feiyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Stephen Lin berdiri di depannya. "Baiklah, sudah selesai," kata Stephen Lin sambil membuka tas yang dibawa Gu Feiyan. Ada 2 kotak makan siang besar dan 2 sup di dalam tas. "Kamu juga tidak makan?" Stephen Lin bertanya dengan heran. Gu Feiyan mengangguk. "Mengapa? Ini sudah lewat jam 2, jadi kamu tidak bisa pergi bekerja pada sore hari?" tanya Stephen Lin. "Aku ingin makan bersamamu." Gu Feiyan menatap Stephen Lin dan berkata, Kamu. Stephen Lin memanjakan kepala Gu Feiyan dan berkata, "Mulai sekarang, kamu harus makan tepat waktu, jika tidak maka akan buruk untuk perutmu." Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak makan tepat waktu? Gu Feiyan bertanya balik. Stephen Lin tidak bisa berkata apa-apa ketika ditanya, jadi dia mengeluarkan kotak makan siang dan membukanya, menyerahkannya kepada Gu Feiyan dan berkata, makan apapun yang kamu mau di siang hari, dan ayo pergi makan malam bersama di malam hari." Petik 2. Ya, oke. Keduanya duduk berhadap-hadapan dan makan. "Ngomong-ngomong, Waner agak aneh akhir-akhir ini," kata Gu Feiyan. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Aku selalu duduk sendiri dalam keadaan linglung, aku tidak tahu harus berpikir apa, dan aku tidak mengatakan apa-apa ketika aku bertanya padanya, haruskah kita membawanya ke rumah sakit dan menunjukkannya ke dokter?" tanya Gu Feiyan. Duduk dalam keadaan linglung. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan bertanya, "Apakah kamu pernah diintimidasi?" "Tidak, siapa yang menindasnya? Dia tinggi dan kuat sekarang, ada baiknya tidak menindas orang lain." Gu Feiyan menggelengkan kepalanya. "Bawa dia makan malam-malam itu, kita lihat apa yang terjadi," kata Stephen Lin. Oke. Setelah makan, Gu Feiyan mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kantor Stephen Lin dengan sampah, dan Stephen Lin kembali ke pekerjaannya yang sibuk. Tampaknya bagi Stephen Lin, kegembiraan memenangkan pertempuran untuk hegemoni keluarga Lin di ibu kota kekaisaran telah sepenuhnya berlalu, dan sekarang dia lebih menantikan hal-hal lain. Bang bang bang, pintu kantor diketuk terbuka, dan Dong Jian yang masuk. "Apa yang terjadi?" Stephen Lin mau tidak mau bertanya ketika dia melihat wajah serius Dong Jian. "Saya baru saja mendapat kabar bahwa bajingan tua itu membunuh Ivankov dan merampok wilayahnya di medan perang asing," kata Dong Jian. "Bajingan tua itu membunuh Ivankov." Stephen Lin memandang Dong Jian dengan heran, dan berkata, "Ivankov tidak tahu cara lari." "Ada apa? Dia juga pembangkit tenaga dewa perang." Petik 2. "Aku tidak berhasil berlari. Menurut intelijen, kekuatan bajingan tua telah meningkat pesat baru-baru ini. Menurut analisis kami, bajingan tua saat ini seharusnya sudah memiliki kekuatan dari 10 dewa perang. Selain itu, dia adalah orang yang menyerang Ivankov. Ivankov terbunuh tanpa banyak ruang untuk melawan. Sekarang setengah dari anak buah Ivankov telah dibunuh oleh bajingan tua, dan setengah dari mereka telah ditundukkan. Wilayah itu dikelilingi olehnya, dan setelah bajingan tua itu mencerna wilayah Ivankov, saya pikir dia mungkin menyerang kita," kata Dong Jian. "Jika bajingan tua itu benar-benar mencapai level 10 besar, itu benar-benar akan menjadi ancaman besar," kata Stephen Lin dengan cemberut. Situasi yang paling dia khawatirkan terjadi secara tak terduga. Dia terus meningkat, dan tidak mungkin orang lain untuk tetap di belakang selamanya. Di tempat yang sama, bajingan tua itu jenius dan selalu menjadi musuh kuatnya. Stephen Lin memperkirakan bahwa orang akan menjadi lebih kuat
tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi lebih kuat secepat dia. Selain itu, pengendali beberapa wilayah di medan perang ekstrateritorial baru-baru ini gelisah. Tampaknya kekuatan beberapa orang menjadi lebih kuat. Selain itu, dua raja perang peringkat 9 di pasar gelap rakus telah mencapai tingkat dewa perang, kata Dong Jian. Tisu buah. Stephen Lin bertanya dengan pupilnya mengecil. Saya secara khusus meminta seseorang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada jejak organisasi buah, kata Dong Jian. Lalu mengapa mereka semakin kuat pada saat yang sama? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu tentang ini. Ada banyak orang yang menjadi lebih kuat kali ini, dan banyak dari orang-orang kami telah membuat terobosan. Jumlah pembangkit tenaga tingkat Luang telah meningkat 4 dalam sebulan terakhir saja, dan satu lagi orang mungkin telah mencapai level Dewa Perang. Level, kata Dong Jian. Siapa itu? Stephen Lin bertanya. Chen Bahuang, kata Dong Jian. Orang itu. Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu berkata sambil tersenyum, kurasa orang itu akan menjadi Dewa Perang. Dalam 1 bulan, kekuatan tempur rata-rata di medan perang di luar wilayah tampaknya telah meningkat banyak. Kata Dong Jian, apakah akan ada perubahan di medan perang asing? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu tentang itu. Hal yang paling menakjubkan adalah makhluk yang tersembunyi di kedalaman medan perang ekstrateritorial juga menjadi lebih kuat. Kami memiliki tim yang didedikasikan untuk berburu babi kuilong. Dulu, tim yang terdiri dari 5 orang adalah cukup untuk membunuh seekor babi kuilong. Longzu, tetapi terakhir kali 6 orang menembak bersama, pada akhirnya 4 orang terluka dan Kui Longzu melarikan diri, kata Dong Jian. Kamu harus lebih memperhatikan masalah ini. Selain itu, pengumuman bahwa Bahuang telah menerobos dan menjadi dewa perang setidaknya akan membuat bajingan tua itu takut. Aku mungkin pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menghadiri upacara suksesi di hari berikutnya. Beberapa hari, jadi tidak ada cara lain untuk saat ini. Pergi ke medan perang asing, dan setelah upacara suksesi selesai, pergi ke medan perang asing dan kalahkan sumur bajingan tua itu, kata Stephen Lin. Dimengerti. Ngomong-ngomong, Patriark, ada sesuatu lusa. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik, kata Dong Jian. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Sekolah seni bela diri kesejahteraan umum yang Anda investasikan dan bangun setahun yang lalu akan secara resmi dioperasikan lusa. Pada saat itu, para pemimpin terkait akan pergi untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Pada saat yang sama, Kaisar Guru Bi Feiyun juga akan membawa murid-muridnya. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Upacara? Tanya Dong Jian. Sekolah seni bela diri kesejahteraan umum. Stephen Lin berkata setelah merenung sejenak, tidak apa-apa, aku akan hadir lusa. Petik 2. Oke. Dong Jian mengangguk. Apa nama sekolah seni bela diri amal kita? Stephen Lin bertanya. Nama sekolah seni bela diri adalah Long Yi. Bab 822. Naga adalah totem kerajaan naga kita. Seorang praktisi seni bela diri, kata Yi adalah yang paling menonjol, jadi dia bernama Long Yi, yang dipilih oleh Kaisar. Dong Jian menjelaskan. Namanya bagus. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bagaimana kemajuan pekerjaan pendaftaran? Siswa yang memenuhi persyaratan kami, siswa ini semuanya berusia antara 8 dan 16 tahun, yang merupakan usia paling cocok untuk seni bela diri. Kata Dong Jian. Apakah seluruh prosesnya gratis? Stephen Lin bertanya. Ya, tidak hanya seluruh proses gratis, tetapi juga beasiswa tertentu akan diberikan setiap semester sesuai dengan kinerja mereka. Dengan cara ini, mereka juga dapat berkontribusi untuk keluarga mereka. Hampir setiap siswa yang datang ke sekolah seni bela diri kesejahteraan umum kami memiliki kondisi keluarga yang sangat sulit. Lebih dari 2/3 berasal dari keluarga orang tua tunggal dengan pendapatan bulanan kurang dari 1.000 yuan, dan hampir 1/3 dari mereka adalah yatim piatu, kata Dong Jian.
Kamu hanya harus ingat bahwa ada 3 persyaratan masuk ke sekolah seni bela diri Longyi. 1 potensi yang cukup, 1 cinta seni bela diri, dan yang lainnya adalah kesulitan keluarga. Di antara ketiga syarat ini, yang paling penting adalah mencintai bela diri seni. Anda tidak perlu melihat lebih jauh, kata Stephen Lin. Bagaimana jika itu memiliki potensi besar? Tanya Dong Jian. Jika kamu tidak menyukai seni bela diri, tidak ada artinya memiliki potensi, kata Stephen Lin. Mengerti, aku akan menyampaikan semangatmu kepada Tuan Bi, aku baik-baik saja, ayo pergi dulu. Kata Dong Jian, berbalik dan pergi. Longyi, benar-benar nama yang bagus. Stephen Lin bergumam diam-diam. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Gu Feiyan membawa Lin Wan'er ke kantor Stephen Lin sekitar pukul 6, menunggu Stephen Lin pulang kerja. Selama hari-hari ketika Stephen Lin pergi, Lin Wan'er selalu diurus oleh Gu Feiyan, sehingga hubungan keduanya cukup baik. Oke, Stephen Lin menandatangani nama belakang, bangkit dan berkata, "Lihatlah Wan'er." Gu Feiyan menunjuk ke arah Lin Wan'er. Stephen Lin memandang Lin Wan'er, dan menemukan bahwa Lin Wan'er sedang melihat keluar jendela, matanya kendur dan tidak fokus. Stephen Lin sedikit mengernyit, dan berjalan ke Lin Wan'er. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Lin Wan'er tiba-tiba tersadar, menatap Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, "Ayah Lin, apakah kita akan makan?" Petik 2. Berat badan Lin Wan'er menjadi lebih dari 2 kali lipat saat pertama kali bertemu dengannya, dan dia juga jauh lebih tinggi. Melihatnya sudah memiliki sikap seorang gadis kecil, tidak akan membuat orang merasa bahwa dia masih bayi. "Wan'er, ayah bertanya padamu, apa yang kamu pikirkan barusan?" Stephen Lin bertanya sambil berjalan keluar dengan Lin Wan'er di pelukannya. "Aku melihat orang-orang di luar." Lin Wan'er menunjuk ke pintu. Melihat orang-orang di luar, Stephen Lin tertegun sejenak, lalu membuka pintu dan bertanya, "Pintuku tertutup, bagaimana menurutmu?" "Aku tidak tahu, aku hanya bisa melihatnya." Lin Wan'er menggelengkan kepalanya dan berkata. Stephen Lin mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah Lin Wan'er mengalami delusi. Anak-anak pada usia ini sering memiliki delusi tertentu, seperti berfantasi bahwa mereka adalah seorang putri. "Bawa dia ke dokter besok," Gu Feiyan menyarankan. "Ya." Stephen Lin mengangguk. Mereka bertiga turun dari perusahaan dan berjalan keluar melalui pintu depan tanpa membawa mobil. Ada restoran barat baru di sana, dan itu adalah restoran selebritas internet. Dikatakan bahwa makanannya sangat enak, apakah kita akan pergi ke sana? Gu Feiyan menunjuk ke jalan pejalan kaki di sebelah kiri dan berkata, "Restoran barat." Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Tampaknya Sismeyer Wang Yutian," kata Gu Feiyan. "Ini benar-benar dimulai." Stephen Lin bertanya dengan heran. "Apakah kamu tahu restoran ini?" Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya mendengar bahwa ini adalah restoran yang sangat terkenal di kota Beijing," kata Stephen Lin. "Kalau begitu ayo kita coba," kata Gu Feiyan, memegang tangan Stephen Lin dan berjalan menuju restoran. Stephen Lin memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dia tidak tahu mengapa ada restoran Sismel di sini. Apakah Tian Xinyu mengendarainya? Atau manajer itu? Jika manajer ingin membukanya, dia pasti tidak akan membukanya di kota tingkat ketiga seperti kota Haixia. Artinya, restoran ini harus dibuka oleh Tian Xinyu. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Stephen Lin dan Gu Feiyan tiba di pintu masuk restoran Sismel milik Wang Yutian. Yang mengejutkan Stephen Lin, restoran itu tidak buka. "Hei, kenapa tidak dibuka? Bukankah itu berarti bisnisnya sangat bagus?" Gu Feiyan berjalan ke pintu dengan curiga dan melihat ke dalam melalui kaca. Hanya ada beberapa pelayan yang duduk dan mengobrol bersama di restoran, dan tidak ada pelanggan. Gu Feiyan tidak bisa membantu tetapi menepuk pintu. Salah satu dari mereka bangkit dan berjalan ke pintu, membuka pintu, dan berkata,
maaf, kami telah tutup sementara selama beberapa hari terakhir. Petik 2. Mengapa kami tutup sementara? Gu Feiyan bertanya dengan curiga. Hei, jangan tanya, kembalilah dalam beberapa hari. Pihak lain berkata, menghela nafas, menggelengkan kepalanya, lalu menutup pintu dan berjalan kembali ke restoran. Ini aneh, gumam Gu Feiyan. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menepuk pintu restoran. Pelayan di dalam datang lagi dan membukakan pintu. Dua tamu, kita tidak akan buka untuk sementara, kamu kembali dulu, jangan banyak bertanya, percuma. Kata pelayan itu. Siapa koki restoranmu? Stephen Lin bertanya. Koki, apa yang ingin kamu lakukan? Pelayan memandang Stephen Lin dengan waspada. Bukan apa-apa. Aku hanya bertanya. Aku sudah makan di restoran Sismel di kota Beiji. Koki saat itu meninggalkan kesan yang dalam padaku, jadi aku ingin melihat apakah itu orang yang sama, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Koki kami. Saya hanya tahu nama keluarga Tian, kata pelayan itu. Nama belakangnya adalah Tian. Maka itu adalah koki yang sama dengan Sismel yang saya makan di kota Beiji. Kata Stephen Lin. Saya mendengar dari manajer kami bahwa restoran baru saja dibuka, jadi Chef Tian dari Sismeyer di kota Beiji akan bertugas untuk sementara waktu, kata pelayan itu. Jadi begitu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Pada saat ini, terdengar gemuruh guntur di langit, dan dalam sekejap mata, tetesan air hujan yang besar jatuh dari langit. Begini, saya pelanggan tetap Sismel, dan sekarang hujan lagi, dan kami tidak membawa payung. Ayo masuk dan duduk, dan tunggu sampai hujan reda sebelum pergi, oke? Tanya Stephen Lin. Pelayan itu melirik Stephen Lin dengan sedikit rasa malu, lalu ke arah Gu Feiyan dan Lin Waner di samping Stephen Lin. Hei, oke. Pelayan itu akhirnya menyetujui permintaan Stephen Lin. Stephen Lin membawa Gu Feiyan dan Lin Waner ke restoran bersama. Hanya beberapa lampu yang dinyalakan di restoran, dan para pelayan serta koki duduk dan mengobrol bersama. Melihat Stephen Lin masuk, orang-orang ini sedikit terkejut. Ini pelanggan lama Sismel kami di kota Beiji. Di luar sedang hujan. Biarkan mereka masuk dan duduk. Berlindung dari hujan, jelas pelayan itu. Oh, kalau begitu duduklah, kata seorang pelayan yang lebih tua. Duduklah dimanapun kamu mau, aku akan menuangkan air untukmu. Kata pelayan yang membawa Stephen Lin, berbalik dan berjalan ke dapur. Stephen Lin dan Gu Feiyan memilih tempat duduk di dekat jendela untuk duduk. Dekorasinya sangat bagus. Untuk toko seperti itu, setelah dekorasi seperti itu, tidak ada orang yang tidak dapat melakukannya dengan 3-5 juta yuan. Mengapa tutup beberapa hari setelah dibuka? Tanya Gu Feiyan curiga. Aku tidak tahu tentang itu, tapi steak koki mereka sangat enak, kata Stephen Lin. Tidak peduli seberapa enaknya, kita tidak akan bisa memakannya, kata Gu Feiyan tanpa daya. Jangan lupa, temanmu, aku orang terkaya di kota Haixia, dan Raja Naga kehormatan dari klan Naga. Jika pacarku ingin makan, siapa di kota Haixia yang tidak berani memberinya? Stephen Lin berkata dengan bangga. Jangan. Aku tidak suka spesialisasi, Gu Feiyan menggelengkan kepalanya berulang kali. Mari kita tanyakan mengapa tidak dibuka dulu, kata Stephen Lin, memandangi para pelayan di sebelahnya dan bertanya, semuanya, bukankah Sismel di kota Haixia sangat populer sebelumnya? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa itu ditutup ketika ditutup? Para pelayan saling memandang dengan cemas, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, tidak ada gunanya memberitahumu, jangan banyak bertanya. Petik 2. Itu belum tentu benar. Stephen Lin tersenyum dan berkata, dengarkan apa yang kamu katakan nadanya seharusnya bukan lokal, kan? Saya masih sedikit bajingan di kota Haixia, beritahu saya yakin saya benar-benar dapat membantu. Petik 2. Kamu tidak bisa membantu. Beberapa pelayan gemetar kepala mereka satu demi satu. Aku tidak percaya, kata Stephen Lin. Anak muda,
mari kita tutup pintunya. Ini adalah perintah dari kakak laki-lakimu di kota Haixia. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu tokoh teratas di seluruh provinsi Jinmin. Menurutmu apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu? Kata seorang pelayan tua. Kakak di jalan. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian bertanya, apakah Ren Xuesong menyuruhmu menutup pintu? Bukan Ren, tapi Huang. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukankah kakak tertua di jalan di kota Haixia Ren Xuesong? Mengapa nama belakangnya Huang? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Kamu bahkan tidak tahu siapa kakak laki-lakimu, mengapa kamu masih ingin membantu kami? Seorang pelayan hanya bisa mengejek. Saya belum pernah kembali ke kota Haixia baru-baru ini, dan saya tidak tahu banyak tentang hal-hal di jalan kota Haixia, kata Stephen Lin dengan canggung. Melihat penampilan Stephen Lin, beberapa pelayan di sebelahnya menunjukkan ekspresi menghina. Dari sudut pandang mereka, Stephen Lin tahu bahwa dia tidak dapat membantu, jadi dia sengaja mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa kakak laki-laki itu. Sungguh sangat hina untuk berpura-pura memaksa tanpa kekuatan. Stephen Lin tersenyum, mengambil ponselnya dan menelepon Ren Xuesong. Panggilan tersambung dengan cepat. Bos, teriak Ren Xuesong dengan hormat. Xuesong, apakah bisnis berjalan dengan baik baru-baru ini? Stephen Lin bertanya. Terima kasih, akhir-akhir ini semuanya berjalan dengan baik. Ada apa, bos? Apakah ada yang bisa saya lakukan? Tanya Ren Xuesong. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, apakah Anda masih bertanggung jawab atas jalan kami di kota Haixia? Stephen Lin bertanya. Ya, kata Ren Xuesong. Ya, kemudian saya mendengar bahwa ada seorang pria bermarga Huang yang merupakan kakak tertua di Tao. Apa yang terjadi? Tanya Stephen Lin. Huang, maksudmu Huang Baoqiang? Tanya Ren Xuesong. Aku juga tidak tahu. Nama belakangnya adalah Huang, kata Stephen Lin. Hei, bos, begini. Ren Xuesong menjelaskan di ujung telepon. Bab 823. Bagi saya mencoba untuk mengubah baru-baru ini. Saya telah membagi bisnis saya menjadi dua bagian, satu legal dan satu ilegal. Saat ini saya melakukan bagian legal sendiri, dan saya akan menyerahkan bagian ilegal ke Baoqiang. Boy, itu berarti sekarang Baoqiang membantu saya mengurus hal-hal ini di Dao, dan saya bermaksud untuk menyerahkan semua ini kepadanya, kata Ren Xuesong. Begitu, kamu ingin membersihkan, bukan? Stephen Lin bertanya. Itulah masalahnya, tapi Baoqiang dikelilingi oleh orang-orangku, dan dia harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Dia setengah boneka, kata Ren Xuesong sambil tersenyum. Setengah boneka, itu cukup menakjubkan. Toko teman saya ditutup, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apa? Terkejut Ren Xuesong di ujung telepon, dia bertanya, bos, toko apa yang dia tutup temanmu? Toko, saya datang ke sini hari ini untuk makan, tetapi saya tidak memikirkannya, dan saya ditutup oleh bawahan Anda, kata Stephen Lin. Sismeyer Wang Yutian. Begitu, bos, aku akan membawa Baoqiang untuk segera menemukanmu. Ren Xuesong berkata, dan menutup telepon. Stephen Lin meletakkan telepon, melihat ke pelayan di sebelahnya, dan hanya ingin mengatakan bahwa saya membantu Anda menyelesaikan masalah, tetapi menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan jijik. Anak muda, mereka mengatakan bahwa kalian orang Hokkien suka menyombongkan diri. Dulu saya tidak percaya, tapi sekarang saya percaya, kata pelayan tua itu. Teman-teman di ujung telepon itu tidak kalah kooperatif denganmu dalam berakting dan berpura-pura. Pelayan lain menyusul. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa seluruh proses panggilan teleponnya diawasi oleh orang-orang ini. Mereka mengira dia sedang bertindak di telepon. Biarkan Chef Tian Anda datang, Anda dapat segera melanjutkan bisnis, kata Stephen Lin. Beberapa pelayan menggelengkan kepala, tidak ada yang memperhatikan Stephen Lin, mereka semua mengira Stephen Lin berpura-pura memaksa.
Bagaimana, bukankah itu memalukan? Gu Feiyan bertanya sambil tersenyum. Ini sedikit. Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. Saat itu, pintu restoran terbuka. Tian Xinyu masuk dari pintu bersama dengan manajer. Wajah keduanya penuh kesedihan. Berdasarkan situasi kami saat ini, kami tidak dapat bertahan selama sebulan. Kami telah berinvestasi terlalu banyak di toko ini. Jika tidak dibuka, tidak hanya toko ini yang akan ditutup, tetapi toko kami di kota Beijing juga akan terpengaruh, kata manajer Said sambil berjalan. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dan berkata setelah lama terdiam, bagaimana kalau aku datang untuk membantu dan memasak makanan untuk orang itu? Dan dia memiliki semua tangan dan mata di kota Haixia, bahkan jika Anda dimakan olehnya, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Lupakan saja, mari pikirkan cara lain. Seperti yang dikatakan manajer, dia berjalan ke lobi restoran, dan melihat sekilas Stephen Lin dan Gu Feiyan duduk di dekat jendela. Apa yang terjadi? Bukankah kita tutup untuk bisnis? Mengapa masih ada pelanggan yang datang? Tanya manajer dengan cemberut. Manajer, pria ini berkata bahwa dia adalah pelanggan tetap toko utama di kota Beijing, dan di luar hujan lagi, jadi biarkan dia masuk dan duduk dan minum segelas air. Seseorang menjelaskan. Itu dia. Manajer itu melihat Gu Feiyan lagi pula, Gu Feiyan terlalu cantik. Tuan, kami tutup untuk bisnis sekarang, tolong beri saya kenyamanan Anda, kata manajer. Manajer Li, aku sudah lama tidak melihatmu, dan berat badanku turun banyak. Stephen Lin tersenyum. Hah, kamu kenal aku? Manajer memandang Stephen Lin dengan curiga. Pada saat ini, manajer tiba-tiba menyadari bahwa Tian Xinyu berjalan melewatinya dengan sangat cepat. Lin, Tuan Lin. Tian Xinyu memandang Stephen Lin dengan penuh semangat, wajahnya sedikit memerah karena terlalu bersemangat. Koki Tian, lama tidak bertemu. Stephen Lin tersenyum. Ya. Tian Xinyu mengangguk dengan penuh semangat. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pacar saya, Gu Feiyan. Feiyan, ini koki restoran, Chef Tian Xinyu Tian. Stephen Lin memperkenalkan satu sama lain kepada Gu Feiyan dan Tian Xinyu. Tian Xinyu memandang Gu Feiyan, menggosokkan kedua tangannya dengan canggung, dan berkata, "Hai, halo." Petik 2. Halo. Stephen, apakah kalian benar-benar mengenal satu sama lain? Gu Feiyan bertanya dengan heran. Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, setelah makan steak Chef Tian, saya sangat terkejut sehingga saya meminta manajer Li untuk merekomendasikannya, dan saya berteman dengan Chef Tian saat itu. Tak disangka, Chef Tian tidak hanya memasak dengan enak piring, tapi juga terlihat sangat cantik. Gu Feiyan tertawa. Tian Xinyu menundukkan kepalanya dengan gugup, dan tergagap, kamu juga sangat cantik. Petik 2. Manajer di samping terkejut, Tian Xinyu sangat pemalu, dan biasanya bahkan jika seseorang ingin melihatnya, Tian Xinyu akan melakukannya tidak melihatnya, jadi dia tidak memiliki kesan tentang apa yang dikatakan Stephen Lin, bahwa dia direkomendasikan untuk bertemu Tian Xinyu. Berbicara secara logis, dia seharusnya memiliki kesan tentang hal semacam ini. Manajer Li, apakah kamu tidak ingat? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum ketika melihat manajer Li berdiri di sampingnya dengan bodoh. Manajer Li mengerutkan kening dan berjalan ke sisi Stephen Lin, dia melihat ke arah Tian Xinyu yang gugup, dan kemudian ke arah Stephen Lin yang tersenyum. Tiba-tiba, kilatan inspirasi melintas di benaknya. Kamu adalah raja. Manajer Li memandang Stephen Lin dengan penuh semangat. Stephen Lin tersenyum dan berkata, Wang, nama keluarga saya adalah Lin. Petik 2. Saya tahu. Manajer Li mengerti segalanya ketika dia melihat senyum Stephen Lin, dan dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat untuk meraih Stephen Lin. Saya tidak berharap melihat Anda di sini. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Ini suatu kehormatan besar, suatu kehormatan. Petik 2.
Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan, kata Stephen Lin. Gu Feiyan di samping memandang manajer Li dengan curiga. Bukankah ini hanya bertemu teman biasa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Juga menggunakan honorific. Para pelayan dan koki di sebelah mereka juga tercengang. Mereka belum pernah melihat manajer Li dan Chef Tian begitu bersemangat, terutama Chef Tian, yang merupakan orang tertutup yang jarang berbicara dengan orang lain. Apakah Anda akan begitu bersemangat ketika membual? Pria, duduk, berhenti berdiri, kata Stephen Lin. Tian Xinyu dan manajer Li duduk di meja. Aku baru saja mengatakan mengapa Xinyu bersikeras membuka toko di sini, jadi itu kamu. Manajer Li sedang berbicara, ketika dia tiba-tiba merasakan niat membunuh mengalir ke wajahnya. Niat membunuh ini datang dari Stephen Lin. Manajer Li dengan cepat mengubah kata-katanya, ternyata kota Haixia adalah tempat yang bagus, hahaha. Petik 2. Kota Haixia memang tempat yang bagus. Stephen Lin mengangguk berulang kali. Tuan Lin, apakah Anda baru tahu kami membuka toko hari ini? Tanya manajer Li. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian berkata, aku sedang berpikir untuk membawa pacar dan anak-anakku untuk makan malam, tetapi aku tidak berharap kamu keluar dari bisnis. Petik 2. Apakah ini putrimu? Tian Xinyu melihat pada Lin Waner dan bertanya. Yah, orang tuanya sudah pergi, jadi aku membawanya, seperti putriku, kata Stephen Lin. Oh. Tian Xinyu mengangguk, dan diam-diam melirik Gu Feiyan. Ngomong-ngomong, manajer Li, mengapa toko Anda tutup? Stephen Lin bertanya. Hei, aku tidak tahu harus berkata apa tentang masalah ini, manajer Li menghela nafas. Bicaralah sederhana, kata Stephen Lin. Masalahnya seperti ini, toko kami buka beberapa hari yang lalu, dan bisnisnya sangat bagus saat itu. Kemudian, seorang pria bernama Huang Baoqiang datang. Dia memakan makanan kami dan berkata dia sangat menyukainya. Saya harap dia berulang tahun. Akan beberapa hari lagi ketika Xinyu bisa pergi ke rumahnya untuk memasak di rumahnya sendiri, Anda tahu bahwa Xinyu pemalu dan tidak akan pernah pergi ke rumah orang lain untuk memasak, jadi dia menolak, dan orang itu marah pada waktu itu, mengatakan bahwa dia tidak akan setuju jika kami melakukannya, toko kami tidak akan dapat melanjutkan. Kami tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi sejumlah besar bajingan datang keesokan harinya. Mereka mengatakan bahwa mereka berani membuka toko dan menghancurkan toko untuk kami, lalu memblokir pintu masuk toko. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain menangguhkan bisnis untuk sementara, jelas manajer Li. Apakah kamu tidak memanggil polisi? Stephen Lin bertanya. Mencarinya, tetapi polisi mengusir sekelompok dan datang lagi. Kami juga menemukan kemudian bahwa pria bernama Huang Baoqiang adalah kakak tertua di jalan kota Haixia. Memanggil polisi tidak ada gunanya sama sekali. Dia memiliki ratusan kuda. Hei, manajer Li menghela nafas. Benar-benar mengesankan, kata Stephen Lin sambil mencibir. Kemudian, saya mencoba membujuk Xinyu untuk menyetujuinya, tetapi saya mendengar bahwa Huang Baoqiang adalah seorang wanita, jadi saya tahu bahwa jika Xinyu diizinkan pergi ke rumahnya, Xinyu pasti akan menderita, jadi saya tidak melakukannya. Bujuk dia. Xinyu, kata manajer Li. Tahun berapa, masih ada pengganggu seperti itu? Gu Feiyan berkata dengan marah. Ada orang seperti ini di setiap zaman dan tempat. Kami juga bertemu orang seperti itu di kota Beiji. Liu Sanji yang maju untuk menyelesaikan masalah ini, kata manajer Li. Liu Ruyan, Stephen Lin bertanya. Ya, setelah kamu pergi. Tidak, dalam beberapa bulan terakhir, Sanji Liu telah merawat toko utama di kota Beiji dengan baik, kata manajer Li. Oh, Stephen Lin mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, pintu restoran tiba-tiba dibuka dari luar, dan kemudian Ren Xuesong masuk bersama sekelompok besar orang. Kemunculan sekelompok besar orang ini benar-benar mengejutkan orang-orang di toko,
para pelayan dan koki semua bangun dan bersembunyi di sudut karena takut dipukuli oleh orang-orang ini. Manajer Li berdiri dengan wajah jelek, maju 2 langkah, dan berdiri di depan meja. Kakak Huang. Manajer Li memandang seorang pria di sebelah Ren Xuesong dengan senyum tersanjung di wajahnya. Namun, pihak lain mengabaikannya sama sekali. Ren Xuesong memimpin sekelompok orang ke meja Stephen Lin. Sudah berakhir, aku akan dipukuli. Sial, seharusnya aku tahu mereka seharusnya tidak masuk. Beberapa pelayan berpikir dalam hati, menurut pendapat mereka, Huang Baoqiang pasti tahu bahwa ada pelanggan yang datang ke toko, jadi dia membawa mereka bersamanya. Pria itu datang dengan agresif. Tujuannya sangat sederhana, benar-benar untuk memukul orang dan menghancurkan toko. Tepat ketika semua orang berpikir demikian, tiba-tiba, Huang Baoqiang berlutut di depan tamu dengan plop, lalu langsung membentur tanah dengan dahinya. Ada ledakan teredam, dan dampaknya sangat kuat. Bos Lin, saya salah. Huang Baoqiang berkata dengan bersemangat. Bab 824. Kali ini, Bos Lin, saya salah, dan semua staf di restoran tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa kakak laki-laki Huang Baoqiang, yang telah menutup restoran selama beberapa hari dengan satu kalimat sebelumnya, akan berlutut dan meminta maaf kepada penduduk setempat yang tampaknya menyombongkan diri. Bagaimana Anda bisa begitu takut untuk melakukan gerakan seperti itu? Bagaimanapun, Huang Baoqiang adalah kakak laki-laki di kota Haixia, dan dia adalah salah satu tokoh terbaik di seluruh provinsi Jinmin. Dengan identitas ini, bahkan jika dia bertemu dengan beberapa tokoh yang kuat, dia tidak akan berlutut. Bagaimanapun, itu melibatkan wajah. Bagi penganut Tao, wajah terkadang lebih penting daripada kehidupan. Stephen Lin duduk di kursi, menatap Ren Xuesong dan berkata, "Ini Huang Baoqiang." "Ya, ya, ya." Ren Xuesong mengangguk berulang kali. "Bos Lin, saya salah." Huang Baoqiang bersujud kepada Stephen Lin lagi. "Di mana yang salah?" Stephen Lin bertanya dengan ringan. "Aku seharusnya tidak membiarkan restoran ini tutup, dan aku tidak boleh berkomplot melawan koki mereka. Bos Lin, aku benar-benar tidak tahu bahwa restoran ini ada hubungannya denganmu, Bos Lin." Huang Baoqiang berkata dengan bersemangat. "Jika restoran ini tidak ada hubungannya dengan saya, mengapa harus ditutup?" Stephen Lin bertanya. "Tidak, tidak, bukan itu maksudku." Huang Baoqiang menggelengkan kepalanya berulang kali. "Era apa ini, dan kamu masih mempermainkan pria dan wanita? Apakah kamu tahu mengapa bosmu Ren Xuesong selalu dapat duduk dengan kokoh di posisinya? Itu karena dia hanya melakukan bisnis dan tidak menggertak orang," kata Stephen Lin. Ya, saya akan memperbaiki diri ketika saya kembali dan menjadi orang baik," kata Huang Baoqiang. "Xuesong, mencari penerus seharusnya tidak hanya didasarkan pada kemampuan, tetapi juga karakter. Orang seperti itu tidak hanya akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri, tetapi juga dengan mudah membawa malapetaka bagimu," kata Stephen Lin sambil melirik Ren Xuesong. "Ya, bos, mulai sekarang, Huang Baoqiang bukan lagi bawahanku, dan aku akan mengambil kembali semua yang dia miliki," kata Ren Xuesong dengan hormat. "Apakah kamu sudah makan?" Stephen Lin bertanya. "Ini, belum." Ren Xuesong tertawa. "Duduk dan makan bersama, biarkan yang lain pergi." Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, Oke. Ren Xuesong sangat gembira, lalu dengan cepat meminta bawahannya untuk mundur. Sekelompok besar orang datang dengan cepat dan pergi lebih cepat. Adegan ini mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Mereka memandang Stephen Lin dengan ngeri. Mereka tidak tahu apa asal-usul pemuda ini. Bukankah semuanya berarti bahwa Huang Baoqiang sudah menjadi kakak laki-laki di jalan? Bagaimana Anda bisa kehilangan segalanya dengan santai? Dan ketika Huang Baoqiang pergi, dia tidak merasakan dendam sama sekali, dan terus mengucapkan terima kasih. Apa ini semua tentang? Mungkinkah pemuda ini adalah kakak laki-laki yang sebenarnya di jalan? Manajer Li, mari buka bisnis,
kata Stephen Lin. Ya. Manajer Lee mengangguk berulang kali, lalu berteriak kepada para pelayan dan yang lainnya tidak jauh dari sana, buka untuk bisnis. Meskipun semua pelayan masih penuh keraguan tentang Stephen Lin, mereka tetap membuka bisnis dengan segera. Chef Tian, bagaimana, bisakah kamu menunjukkan sesuatu kepada kami? Stephen Lin memandang Tian Xinyu dan bertanya. Oke, aku pergi. Tian Xinyu mengangguk dengan gugup, lalu bangkit dan berjalan ke dapur. Chef Tian pandai dalam segala hal, tapi dia sedikit tertutup, Stephen Lin berkata kepada Gu Feiyan sambil tersenyum. Memang benar semuanya baik. Dia cantik, berkelakuan baik, dan bisa memasak. Dia hanya kandidat terbaik untuk seorang istri, kata Gu Feiyan dengan serius. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Stephen Lin berkata dengan cepat. Itu yang aku katakan, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu bingung? Gu Feiyan melirik Stephen Lin dan berkata. Lalu bagaimana mungkin? Aku tidak melakukan hal buruk, jadi kenapa panik? Stephen Lin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Ayah Lin, bersihkan keringatmu, kamu berkeringat. Lin Waner dengan patuh menyerahkan serbet kepada Stephen Lin. Tempat ini nyata, dan AC tidak dinyalakan saat cuaca panas. Stephen Lin tersenyum, dan menyeka keringatnya dengan kertas. Ini musim dingin, mengapa menyalakan AC? Tanya Gu Feiyan. Suhu di kota Haixia 10 hingga 20 derajat sepanjang tahun, dan normal untuk menyalakan AC di musim dingin, kata Stephen Lin. Melihat penampilan Stephen Lin, Gu Feiyan tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku menggodamu, kata Gu Feiyan. Aku juga tahu. Stephen Lin berkata, menatap Ren Xuesong dan berkata, Ren tua, kamu tidak bisa melakukannya akhir-akhir ini. Apakah kamu berpikir untuk pensiun dari dunia pada usia yang begitu muda? Hei, aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi. Ren Xuesong tidak berdaya menghela napas, dan berkata, putra sulung sedang kuliah, putra kedua sekarang di sekolah dasar, dan anak ketiga masih dalam kandungan. Saya berada di sungai dan danau di tahun-tahun awal, dan saya takut menyakiti keluarga saya, jadi pada dasarnya saya tidak tinggal di rumah dan menyembunyikan mereka. Ini sangat dalam, jadi bos dan anak kedua tidak dekat dengan saya. Sekarang saya memiliki anak ketiga aku benar-benar ingin berhenti berkelahi dan membunuh di arena, dan menghabiskan waktu yang baik dengan anak bungsuku. Aku juga tidak ingin dia maju. Keduanya tidak dekat denganku. Petik 2. Orang-orang harus kembali kepada keluarga mereka pada akhirnya. Stephen Lin berkata dengan emosi. Ya, jadi aku hanya ingin mencari penerus dan menyerahkan semua bisnis kotor kepadanya. Untuk diriku sendiri, aku bisa melakukan bisnis yang sah. Tidak masalah apakah aku menghasilkan uang atau tidak. Lagi pula, aku sudah menghasilkan cukup uang. Ren Xuesong tertawa. Bisakah kamu benar-benar melepaskannya? Stephen Lin bertanya. Aku belum tahu, luangkan waktumu, kata Ren Xuesong. Kamu harus menemukan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Beberapa kakak laki-laki di retret Jianghu memiliki kematian yang baik, kata Stephen Lin dengan serius. Dimengerti. Ren Xuesong mengangguk. Mereka mengobrol di sini, dan pelanggan datang ke restoran satu demi satu. Restoran dengan cepat menjadi hidup, dan hidangan Stephen Lin dan yang lainnya juga disajikan. Rasanya sangat enak, seru Gu Feiyan setelah makan sepotong steak. Izinkan saya mengatakan, itu karena saya pikir itu terlalu luar biasa, jadi saya berpikir untuk meminta manajer Lee untuk merekomendasikan koki. Tetapi saya tidak menyangka koki itu adalah seorang wanita, begitu muda. Stephen Lin tertawa. Ini adalah steak terbaik yang pernah saya makan dalam beberapa tahun terakhir. Kata Ren Xuesong. Maka kamu harus datang dan mengunjungiku lebih banyak di masa depan. Kata Stephen Lin. Itu pasti. Nanti, saya akan memberikan setiap orang di perusahaan saya kartu nilai tersimpan di sini. Ren Xuesong tertawa. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Tuan Ren atas nama Chef Tian.
Stephen Lin tertawa. Bos, berhenti menggodaku, aku bukan apa-apa. Ren Xuesong tersenyum malu. Setelah makan, semua orang cukup puas. Stephen Lin ingin membayar tagihannya, tetapi sudah dibeli oleh Ren Xuesong. Manajer Li, ayo pergi dulu. Stephen Lin bangkit dan berkata kepada manajer Li. Oke, Tuan Lin, Chef Tian sedang sibuk di dapur belakang, jadi saya tidak akan datang untuk mengantarkan Anda. Kata manajer Li. Tidak apa-apa, dia bisa melakukan pekerjaannya, bagaimanapun, perusahaan saya dekat, jadi saya bisa sering datang ke sini di masa depan. Kata Stephen Lin, dan berjalan keluar dari restoran. Bos Lin, ketua. Banyak orang di restoran mengenali Stephen Lin dan berdiri untuk menyambut Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk kepada semua orang, lalu berjalan keluar dari restoran. Tuan, apa asal-usul Bos Lin ini? Mengapa semua orang mengenalnya? Pelayan yang membawa Stephen Lin sebelumnya bertanya kepada seorang tamu di sampingnya dengan suara rendah. Kamu orang asing, jadi kamu tidak kenal Bos Lin. Bos Lin ini adalah orang terkaya di kota selat kita. Kata tamu itu. Orang terkaya. Pelayan itu terkejut. Ya, selain itu, dia juga Raja Naga kehormatan dari klan Naga, kekuatan super di tingkat 10 besar Dewa Perang, dan dikatakan bahwa dia akan segera menjadi patriark keluarga Lin dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Tamu itu menambahkan, aku pergi, ini sangat kuat, kata pelayan itu dengan ngeri. Meskipun Presiden Lin kuat, dia masih sangat santai. Dia telah banyak membantu pengusaha lokal kami di kota Haixia. Semua orang sangat berterima kasih kepada Bos Lin, lanjut tamu itu. Begitu. Pelayan itu mengangguk, dan kemudian membagikan apa yang dia dengar dengan pelayan lainnya. Baru pada saat itulah para pelayan lainnya tahu mengapa Huang Baoqiang bersujud kepada Stephen Lin barusan. Dengan karakter yang begitu kuat, Huang Baoqiang benar-benar tidak punya pilihan lain selain bersujud. Semua orang juga merasa tersipu karena menertawakan Stephen Lin. Untungnya, guru Stephen Lin tidak terlalu mempedulikannya. Xin Yu, saya sudah menemukan identitas Tuan Lin, dia adalah. Manajer Li juga mendengar berita yang relevan, dan pergi ke dapur belakang untuk membagikannya dengan Tian Xinyu. Aku sudah tahu, kata Tian Xinyu. Kamu tahu, manajer Li tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ya, jika kamu tidak tahu, bagaimana kamu bisa membuka toko di sini? Berbicara tentang ini, manajer Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, tidak mungkin karena kamu jatuh cinta dengan Bos Lin. Tidak apa-apa. Tian Xinyu buru-buru menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Melihat wajah Tian Xinyu yang memerah, manajer Li menghela nafas dan berkata, Xiao Tian, Bos Lin. Itu sosok di langit. Lihatlah wanita di sebelahnya, dia sama sekali tidak kalah denganmu dalam penampilan, dan temperamennya juga sangat bagus. Orang biasa bisa membandingkan, kamu. Jangan terlalu banyak berpikir. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan manajer Li, wajah Tian Xinyu menjadi gelap, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku hanya ingin membuka restoran yang bagus. Biarkan saya bertanggung jawab untuk Anda. Magang Anda di toko utama juga dapat mengambil tanggung jawab penting, jadi biarkan dia tetap di toko utama, kata manajer Li. Bisakah kamu? Tian Xinyu bertanya dengan heran. Tentu saja, kamu juga ingin membuat makanan enak untuk Bos Lin, bukan? Manajer Li tersenyum. Tian Xinyu tersipu, dan tidak menyangkalnya, dia menundukkan kepalanya dan mulai memainkan bahan-bahan di atas meja. Hei, manajer Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara Tian Xinyu dan Stephen Lin, dia tetap bersedia mendukung Tian Xinyu. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah di depan cinta, hanya ada cinta yang paling murni. Siapa bilang orang kecil tidak bisa mendapatkan cinta yang sempurna? Bab 825. Meninggalkan restoran Sismel, Gu Feiyan tidak menyebut Tian Xinyu lagi.
Sebagai seorang pengacara, dia dapat mengetahui bahwa Tian Xinyu memiliki perasaan yang berbeda terhadap Stephen Lin, tetapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Dalam pandangan Gu Feiyan, cinta bukanlah milik yang egois. Tidak peduli orang seperti apa yang muncul di dunia Stephen Lin di masa depan, dia akan menyambut mereka dengan sikap tenang. Xiaolin, kenapa kita tidak menonton film bersama malam ini? Tanya Gu Feiyan. Tidak masalah, apa yang kamu lihat? Stephen Lin bertanya. Awasi kisah Rusa dan Ding. Oke. Keesokan harinya, saat fajar, Stephen Lin membawa Lin Waner ke rumah sakit. Setelah mendengarkan penjelasan Stephen Lin, dokter mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Lin Waner. Tidak ada kendala yang jelas dalam bahasa dan tindakan, dan tidak ada masalah psikologis. Dilihat dari situasi saat ini, Waner adalah anak yang sangat normal dan tidak ada masalah. Tentu saja, jika Anda masih khawatir, Anda bisa melakukannya itu. Pemindaian otak, kata dokter. Kalau begitu buat satu, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Tidak lama kemudian, otak Lin Waner dipindai, dan dokter menggelengkan kepalanya pada Stephen Lin setelah meninjau film tersebut, dan berkata, otaknya juga normal, mungkin linglung yang tiba-tiba hanya hobi Waner. Anak-anak seusia ini akan selalu memiliki beberapa preferensi yang berbeda dari orang biasa. Petik 2. Itu bagus. Stephen Lin menghela nafas lega, memandang Waner, dan hendak mengatakan apa yang harus membawamu, tetapi menemukan bahwa Waner dalam keadaan linglung lagi. Waner, teriak Stephen Lin. Lin Waner sadar kembali, menunjuk ke samping dan berkata, Pastor Lin, sulit untuk memiliki paman di sana. Petik 2. Hah? Stephen Lin melihat ke samping dengan curiga, hanya ada dinding di sebelahnya. Dia. Saat itu, seorang perawat tiba-tiba berlari ke pintu ruang konsultasi. Dr. Zhou, pasien di tempat tidur No. 3 menderita infak otak, teriak perawat. Dokter dengan cepat bangkit dan berlari keluar. Stephen Lin memeluk Lin Waner dan berjalan ke pintu, hanya untuk menemukan bahwa dokter itu berlari ke bangsal terdekat, dan lokasi bangsal itu adalah tempat jari Lin Waner berada. Bangsal yang baru saja kamu bicarakan. Stephen Lin menunjuk ke bangsal yang ditabrak dokter karena terkejut. Lin Waner mengangguk. Bagaimana kamu tahu itu? Stephen Lin bertanya. Aku melihatnya, kata Lin Waner. Lihat, Stephen Lin benar-benar terpana. Mungkinkah Lin Waner juga memiliki kemampuan untuk melihat menembus dinding? Namun, bahkan mata hantunya tidak dapat melihat menembus dinding, karena kemampuan dinding untuk memblokir cahaya jauh lebih kuat daripada tubuhnya. Bagaimana kamu melihatnya? Stephen Lin bertanya. Itu dia, kata Lin Waner, matanya mulai mengendur. Dia mengosongkan dirinya sejenak, dan saat berikutnya, mata Lin Waner kembali normal. Bisakah kamu melihat bangsal berikutnya saat ini? Stephen Lin bertanya. Ya, kata Lin Waner secara alami. Stephen Lin mengerutkan kening, berpikir sejenak dan membawa Lin Waner keluar dari rumah sakit. Stephen Lin tidak kembali ke perusahaan, dia membawa Lin Waner kembali ke rumahnya di Fenghuang Bieyuan. Lin Mengji tidak ada di rumah. Karena Stephen Lin sudah bersama Gu Feiyan, Lin Mengji tinggal di sini pada hari kerja, dia pada dasarnya tinggal di rumah Gu Feiyan. Stephen Lin membawa Lin Waner ke ruang tamu, lalu meletakkan Lin Waner di atas meja kopi di depannya. Katakan pada Papa Lin, bagaimana kamu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kami lihat? Stephen Lin bertanya. Tidak bisakah kamu melihatnya? Lin Waner bertanya dengan curiga. Aku tidak bisa melihatnya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku juga tidak tahu, kata Lin Waner. Stephen Lin mengerutkan kening, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata kepada Lin Waner, Waner, coba tebak nomor berapa yang saya tunjuk sekarang. Waner memandang Stephen Lin, dan kemudian pupil matanya sedikit melebar. Saat berikutnya, Lin Waner berkata, Pastor Lin, Anda membuat 3 gerakan. Petik 2. Stephen Lin mengerutkan kening,
dan dia benar-benar melakukan 3 gerakan. Stephen Lin mengubah jarinya ke nomor lain, dan kemudian bertanya, jam berapa sekarang? Sekarang jam 6, Lin Waner berkata dengan cepat. Apa yang terjadi? Stephen Lin memandang Lin Waner dengan curiga. Mungkinkah itu kemampuan khusus Lin Waner? Tapi dia tidak pernah memasuki medan perang ekstrateritorial, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kemampuan khusus? Setelah berpikir lama, Stephen Lin menelepon Bi Feiyun. Lagi pula, Bi Feiyun mendapat informasi yang baik, jadi mungkin dia bisa tahu tentang situasi Lin Waner. Ketika Bi Feiyun di ujung telepon mendengar deskripsi Stephen Lin, dia terdiam lama, dan kemudian berkata, Stephen, jika saya menebak dengan benar, ini mungkin. Kebangkitan persepsi. Persepsi. Stephen Lin ngeri. Anda tahu, dia telah hidup selama bertahun-tahun tetapi belum pernah melihat seseorang dengan persepsi yang terbangun, jadi bahkan sekarang dia tidak tahu seperti apa persepsi yang terbangun itu. Itu benar, itu kebangkitan persepsi. Setelah kebangkitan, mereka dapat melihat banyak hal yang tidak dapat kita lihat melalui persepsi, seperti Lin Waner yang Anda sebutkan ini. Namun, saya hanya mendengar tentang kebangkitan persepsi, dan saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke kota Haixia pada malam hari. Anda bisa membawanya keluar dan menunjukkannya kepada saya, kata Bi Feiyun. Oke, sampai jumpa malam itu, Stephen Lin berkata, menutup telepon, dan kemudian menatap Lin Waner. Jika Lin Waner benar-benar membangkitkan inderanya, itu akan menjadi mengerikan. Anda harus tahu bahwa kebangkitan adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para pejuang, dan Lin Waner bukanlah seorang pejuang. Paling-paling, dia adalah seorang magang. Apa yang diajarkan Stephen Lin padanya beberapa tindakan, jika ini bisa membangkitkan persepsinya, maka bakatnya terlalu menakutkan. Ke dalam malam, Bi Feiyun membawa sekelompok murid ke kota Haixia. Besok adalah upacara pembukaan sekolah seni bela diri Longyi. Bi Feiyun ditunjuk sebagai kepala sekolah, dan sekelompok besar muridnya semuanya menjadi guru. Ini menghemat banyak usaha Stephen Lin. Stephen Lin, sebagai pembawa acara, secara pribadi mengantarkan anak buahnya ke bandara untuk menemui Bi Feiyun dan yang lainnya. Melihat Rolls-Royce, mata murid pertama Bi Feiyun, Chen Xiaoxia berbinar. Seberapa besar kesombongan ini? Aku belum pernah duduk di Rolls-Royce seumur hidupku, Tuhanku, kata Chen Xiaoxia bersemangat. Ini adalah kesombongan yang dimiliki oleh orang yang sangat kuat. Li Jiangwo berkata dengan kosong, salah satu lengannya kosong, tetapi ini tampaknya tidak terlalu memengaruhinya, dan tidak ada kekecewaan yang terlihat di wajahnya. Berdiri di samping mereka semua adalah murid Bi Feiyun, termasuk Yuan Gang, Luo Jun dan lainnya. Konvoi berhenti, dan Stephen Lin keluar dari mobil dan berjalan menuju Bi Feiyun. Orang tua, kamu di sini. Stephen Lin tertawa. Sekolah seni bela diri kesejahteraan umum Anda adalah proyek yang bermanfaat bagi negara dan rakyat, jadi saya tetap harus datang dan membantu Anda. Bi Feiyun tertawa. Masuk ke mobil. Aku sudah mengatur hotel untukmu, kata Stephen Lin. Oke. Bi Feiyun mengangguk, dan masuk ke mobil bersama Stephen Lin, dan murid-murid lainnya masuk ke mobil lain satu demi satu. Konvoi Rolls-Royce yang perkasa melaju ke pusat kota. Stephen, saya berdiskusi dengan orang-orang besar di kelompok kami, dan memutuskan untuk mengadopsi sistem shift, dengan setiap 20 orang di kelas, dan setiap shift adalah sebulan. Setiap orang bergiliran datang ke sekolah untuk mengajar para siswa. Ini tidak hanya akan memungkinkan sekolah memiliki cukup pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan siswa untuk melihat lebih banyak seni bela diri Tiongkok, yang akan membantu memperluas wawasan semua orang, kata Bi Feiyun. Semua orang setuju. Stephen Lin bertanya. Beberapa orang setuju dan beberapa tidak punya waktu, tetapi itu tidak mempengaruhi apapun. Kami tidak ingin menculik orang lain secara moral. Mereka yang setuju akan datang untuk membantu,
dan mereka yang tidak setuju tidak melakukannya, kata Bi Feiyun. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada Anda semua. Saya memiliki banyak hal baru-baru ini, jadi saya mengatur grup keluarga bahagia Wulin tanpa pemberitahuan. Saya tidak tahu bahwa Anda banyak mengobrol, kata Stephen Lin, mengangkat telepon membuka obrolan grup. Ada ribuan pesan di obrolan grup, dan Stephen Lin tidak dapat membaca semuanya, jadi dia hanya bisa mengatakan di grup, terima kasih atas dukungan Anda untuk Sekolah Seni Bela Diri Longi. Dengan dukungan Anda, saya percaya bahwa bela diri Longi Sekolah Seni pasti akan menjadi seni bela diri di Kerajaan Naga akan mengekspor lebih banyak petarung hebat. Segera setelah berita tentang Stephen Lin muncul, sekelompok besar orang dalam kelompok itu segera meledak. Bantuan adalah suatu keharusan, lagi pula, ini untuk seni bela diri Kerajaan Naga. Lin Zanshen, lama tidak bertemu. Stephen, kita punya kesempatan untuk minum bersama. Melihat pesan yang dikirim oleh orang-orang ini, Stephen Lin tersenyum, dan segera kirim amplop merah ke grup. Amplop merahnya tidak besar, katakan saja terima kasih, kata Stephen Lin. Pesan terus bergulir di layar, dan Stephen Lin tidak dapat membacanya dengan cermat, jadi dia harus mematikan telepon. Ngomong-ngomong, di mana putrimu? Bi Feiyun bertanya. Saya meminta pacar saya untuk membawanya menunggu kami di hotel, kata Stephen Lin. Oh, jika itu benar-benar seseorang dengan persepsi yang terbangun, maka itu adalah kejeniusan yang langka. Aku belum pernah bertemu dengan kejeniusan seperti itu dalam hidupku, jadi aku sedikit gugup, kata Bi Feiyun sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Lao Bi, ada apa dengan faksi Wudang? Stephen Lin bertanya. Bukan apa-apa, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Meskipun itu akan berdampak tertentu pada reputasiku, itu tidak akan berpengaruh apapun padaku. Tidak peduli apa, selama aku memiliki kesempatan, aku pasti akan bergabung dengan sekolah Wudang lagi. Perhatikan baik-baik. Mari kita lihat apa yang ada di ruang rahasia itu. Bi Feiyun berkata dengan mata menyipit. Untuk upacara pembukaan kali ini, semua sekte besar dalam seni bela diri telah mengirimkan perwakilan, dan beberapa dari sekte Wudang juga telah datang. Lagi pula, mereka adalah sekte nomor 1 dalam seni bela diri. Meskipun saya tidak punya hubungan yang baik dengan mereka, mereka mengirim orang. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, wajahmu dipertaruhkan, dan sekolah seni bela diri amalmu dimulai, jadi setiap orang harus mengirim orang untuk menonton upacara dan memberi selamat padamu, kata Bi Feiyun. Ya, bagaimanapun, ini adalah proyek kesejahteraan masyarakat. Di masa depan, ahli dari berbagai sekte dapat diperkenalkan untuk memberikan beberapa bimbingan ekstrakurikuler bagi siswa, jadi kami tidak dapat menghalangi jalan sekte lain, kata Stephen Lin. Ini benar-benar sekolah seni bela diri yang unik dengan masa depan yang menjanjikan. Bi Feiyun berkata dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.